Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Sebentar saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Dan saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Amin. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke ruangnya yang maha kudus, untuk kita menaikkan pujian kita, sembah kita, syukur kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
dipuji, Allah yang layak kami sembah. Pada pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami mau menyembah memuji nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarlah kami Tuhan, nanti pulang penuh dengan sukacita. Kami nanti pulang penuh dengan beban yang sudah kami lepas Tuhan. Karena Engkau sendiri yang memulihkan kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Engkau sendiri yang akan menghalau kuasa jahat yang akan mengganggu merintangi ibadah pagi hari ini. Kami serahkan semua kami yang melayani Engkau. Kami serahkan semua jemaat yang datang pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama masih menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, untuk lebih dalam menyembah Yesus kita. Sebab Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang setia dalam kehidupan kita. Besar setiamu,
Pendeta Joshua Nugroho. Shalom. Mari saudara-saudaraku kita sejenak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kita, pemeliharaannya yang sempurna dengan bagi kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama kepada Dia. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita fokus kepada Dia, saat kita memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Nya, dan menyiapkan telinga hati pikiran kita kepada firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan kita boleh mengerti, kita boleh pahami, kita dimampukan untuk melakukannya. Disitulah berkat Tuhan melimpah kepada kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk menaikkan pujian sukacita? Mari kita bersama-sama naikkan pujian, masuk gerbangnya bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Bersuka di hadirat-Nya.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Seperti pujian tadi kita dikatakan bahwa memuji Tuhan itu dengan bertepuk tangan dan dengan tari-tarian. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita menari memuji Tuhan. Bahwa Yesus adalah Yesus pokok. Yang masih ingat lagu sekolah minggu, ini adalah pujian yang biasa kita nyanyikan di sekolah minggu. Katakan bersama-sama, Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi Yesus pokok. Tinggal di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok, Yesus pokok. Dan kita caranya tinggal di dalamnya, tinggal di dalamnya, oh tinggal di dalamnya, amin. Pasti kau berbuah. Yesus cinta aku, Yesus tunjuk kanan kirimu, Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan Yesus cinta aku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Amin. Tinggal di dalam Tuhan, pasti kita berbuah. Amin. Amin. Mari kita masih menaikkan pujian sukacita sekali lagi bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu kita. Dia kota benteng kita. Dia menjamin hidup kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membela
tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18. Saudari Dija akan membantu kita untuk membacakan firman Tuhan pagi hari ini. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai dengan ke-18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari doa Hana. Ajarkan maksudmu
Puji nama Tuhan. Dari pujian dari doa Hana bahwa setiap jam, tidak hanya setiap jam ya Bapak Ibu Saudara, tapi setiap detik kita memerlukan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita juga memerlukan firman Tuhan untuk sebagai pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita menerima firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian ini. Aku datang dan aku bersujud Tuhan. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, agar aku hidup penuh dengan ketenangan. kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kudus, mulia namamu Tuhan.
Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami untuk kami berkenan di hadapan-Mu, di mana kami yang sebentar lagi akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus atas hati dan pikiran kami, menyiapkan kami untuk kami menerima berkat Tuhan berupa firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa di hadapan-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat dan pimpinan-Mu, memberi kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini dengan judul mengenal pribadi Allah sebagai Bapa. Jauhnya langit dari bumi tak akan terjangkau. Demikian juga keadaan Allah yang jauh tak terhingga. Tidak seorang pun dapat menjangkaunya. Dengan usaha apapun manusia tidak akan dapat menjangkau keberadaan Allah yang jauh tinggi, yang tidak terkira itu. Ada yang memanggil dengan cara yang keras, pakai toa dan segalanya, itu semuanya akan sia-sia. Berbagai cara sudah dilakukan oleh manusia. Allah tidak akan mendengarkan suaranya. Ini semua akibat daripada dosa. Sebelum dosa masuk dalam manusia, Adam dan Hawa, Allah menghampiri mereka, bertatap muka, berbicara kepada mereka berdua. Setelah dosa masuk melalui Adam dan Hawa, Allah jauh, terhingga tidak terjangkau oleh manusia. Karena apa? Karena manusia itu berdosa dan Allah itu suci adanya. Jadi dosa itu adalah yang memisahkan keadaan manusia dengan Allah. Karena manusia berdosa dan Allah itu suci, sehingga tidak seorang pun yang dapat berkenan kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya putus hubungannya dengan Allah dan sia-sia semuanya. Hukum Taurat diturunkan, dengan hukum Taurat pun tidak bisa manusia bertemu dengan Allah. Hukum Taurat itu hanya mengingatkan bahwa manusia itu berbuat yang jahat, itu namanya berdosa. Hanya itu, dan membawa manusia di dalam penghukuman. Semua adalah sia-sia. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-30, ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang itu
manusia itu mengenal akan dosa. Hanya karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Allah itu mengasihi manusia, Allah itu tidak ingin manusia itu binasa, tetapi Allah menginginkan manusia itu hidup bersamanya sampai selama-lamanya. Ya. Ini adalah inisiatif Allah, maka semua itu diwujudkan. Bagaimana Allah mewujudkan manusia bisa kembali dengan Allah? Yesus Kristus itu dibuat Allah menjadi jembatan bertemunya manusia dengan Allah. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Jadi melalui Yesus Kristus itu manusia dapat kembali bertemu dengan Allah. Tanpa Yesus manusia tidak dapat bertemu dengan Allah. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi bagaimana orang yang percaya, yang bertobat, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Disinilah Allah telah memproklamirkan dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ya. Kita lihat Yohanes 1 pasal yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus maksudnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Itu ditegaskan kembali dengan pembacaan kita tadi di dalam 2 Korintus, ya, pasal yang ke-17 dan 18. Di sini dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, yang artinya mau bertobat, keluar dari orang-orang jahat, keluar dari dosa, perbuatan dosa itu, dan bertobat kepada Yesus. Dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana hubungan kita dengan Allah yang jauh, yang tidak terhingga, tidak terjangkau itu menjadi sangat dekat karena Yesus. Allah yang jauh itu menjadi Bapa kita yang sangat dekat sekali. Karena kita iman kepada Yesus. Ya. Jadi tanpa Yesus, Allah itu tetap jauh. Ya. Tidak dapat terjangkau, tidak dapat terhingga jauhnya. Itu. Di dalam Yesus kita menjadi dekat, kita menjadi anak-anak. Dan Allah itu menjadi Bapa kita. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Di dalam pembacaan tadi 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18, ini Paulus menjelaskan bahwa kekristenan itu harus sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Lepas dari kehidupan yang berdosa, yang najis dikatakan itu tadi, hidup baru di dalam Kristus sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya.
Ini tidak ada kompromi, saudara. Ya, pertobatan itu tidak ada kompromi dengan apapun caranya. Sehingga kita menjadi anak-anak dan Allah menjadi Bapa kita. Ya. Hubungan kita sangat dekat dan erat dengan Allah yang menjadi Bapa itu. Coba perhatikan 2 Korintus tadi. Perhatikan ayat ini. Sebab itu dikatakan Paulus begini, keluarlah kamu dari antara mereka, daripada orang-orang yang berdosa. Ya. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Ya. Dan janganlah menjamah apa yang najis, yang kotor, yang berdosa. Ini namanya pertobatan yang sungguh itu demikian ini. Berbalik arah 180 derajat. Ya. Pertobatan yang sungguh itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memisahkan diri dari dosa, dari perbuatan yang jahat. Berbalik arah kepada firman Tuhan, kepada perintah Kristus. Ya. Itu namanya kita dikuduskan. Ya. Kata Yunaninya kados. Ya. Dikuduskan itu dipisahkan ya, oleh Tuhan, kemudian disucikan menjadi anak-anak Allah. Itu namanya kudus. Ya, kita dipisahkan. Kita tidak bersama-sama dengan dunia ini yang jahat ini. Ayat 18, dan aku akan menjadi Bapamu. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dengan sepenuhnya, Allah itu menjadi Bapa kita. Ya. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya saya senang memanggil Allah itu Bapa. Khususnya saat saya berdoa, saya memanggil dia Bapa. Merasakan saya dekat Bapa itu di hadapan saya. Allah turun mendengarkan doa saya, tinggal saya berbicara sesuai dengan hati saya. Ya, kepada Bapa yang di hadapan saya. Itu rasa saya kalau berdoa itu begitu. Tidak Allah yang jauh. Ya. Bila saudara terjalin hubungan antara Bapa dan anak, maka Allah sebagai Bapa itu akan memenuhi tugasnya sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada anak-anaknya. Iya. Dia bukan hanya Allah yang disanjung, yang tinggi, yang duduk di tahta, tidak berbuat apa-apa, tidak. Dia mau turun ke dunia ini karena mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus kita dipertemukan dengan Dia, menjadi Bapa yang dekat sekali dengan kita. Dan Bapa itu mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kita yang tadinya orang berdosa, mau dimuliakan dengan Dia di dalam hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Coba kita buka di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Perhatikan ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sangat luar biasa indahnya. Bapak kita itu kita orang yang berdosa diangkatnya, yang jauh dari Dia, dibawanya menjadi jadikan anak-anaknya, dan Bapa mempunyai rancangan yang indah. Ya. Rancangan yang penuh kebahagiaan, damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Ya. Rancangan yang pertama, sebagai Bapa Ia akan menegur, mendidik, mengajar, membentuk kita sebagai anak-anaknya.
Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya yang gagal. Siapa yang ingin anaknya, anakku sok gagal, jadi tidak karuan, tidak ada. Ya. Kalau ada orang tua yang demikian, perlu dibawa ke psikiater, diperiksakan. Ya. Jadi pengajaran orang tua itu sangat baik menurut pengalaman hidup. Itu tidak ada di dalam pendidikan formal, tidak ada kamu di sekolahan diajarkan itu. Ada dulu pengajaran yang baik, ya, yang didikan. Saya pikir itu didikan daripada orang tua dan anak, yang namanya didikan namanya apa? Tenang akal budi itu. Ya, jadi dulu kalau saya sekolah, waktu saya sekolah, guru datang, dulu itu tidak ada kendaraan, pakai sepeda. Saya lihat anak-anak ini cepat-cepatan jemput, guru itu membawakan sepedanya, tasnya dibawakan, hormati dulu begitu. Ya. Jadi diajar sangat untuk menghormati guru. Kalau bicara dengan guru harus ngapurancang begini, ia menghormati guru. Itu pendidikan yang baik. Tapi sekarang tidak ada. Katanya sudah diganti dengan agama. Sebaliknya sekarang itu anak-anak sudah berani sama guru. Kalau dipukul guru itu, bapaknya marah-marah. Datang ke sekolahan sampai guru itu dipecat. Sekarang itu sudah tidak keruan. Makanya dalam 2 Korintus pasal 3 apa, Timotius 2 pasal 3 itu begitu. Akhir zaman itu semua itu sudah amburadul. Iya saudara. Jadi didikan orang tua itu apa yang dia sudah alami diberikan kepada anak. Yang pendidikan formal itu tidak ada. Itu didikan orang tua, ya. Pengalaman hidupnya diberikan kepada anaknya, ya. Hal-hal yang tidak terduga, yang tidak ada dalam pendidikan formal itu diberikan oleh anaknya supaya anak-anak yang tidak menerima di dalam pendidikan formal ini menjadi anak yang dilengkapi dengan baik. Demikian juga Bapa kita di surga mendidik kita dengan seumurnya. Dia mendidik kita sebagai anak agar kita mampu menghadapi hidup ini. Hidup ini bukan semakin baik. Hidup ini semakin amburadul. Hidup yang penuh tantangan, liku-liku hidup yang berbagai dengan masalah. Kita dididik itu agar kita dapat melewati dan berhasil di masa depan kita. Itu yang pertama Bapak mendidik kita. Allah turun ke dunia, mengkamerkan dirinya sebagai Bapa, dekat dengan kita. Dia itu yang pertama untuk mendidik kita. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Perhatikan ayat ini, Ibrani 12. Saya bacakan ini ayatnya agak panjang masalahnya. Ayat 5 sampai 10. Sudah perhatikan ya, ayat 5 sampai 10. Ibrani 12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anakku? Janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran pengajaran itu, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya,
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita, bapak kita, yang sebenarnya dia beroleh ganjaran, kita beroleh ganjaran, dan mereka hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bagian dalam kekudusannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengajar kita demikian baiknya, kasih-Nya begitu besar kepada kita, karena Dia mengerti apa yang akan terjadi di masa datang, di masa depan. Jika Dia mendidik kita, walaupun itu sakit, itu semua demi kebaikan kita di masa datang. Ya, ayat 11, coba diperhatikan ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Allah mendidik kita, walaupun sakit dikatakan itu tadi, semua untuk kebaikan kita. Ya. Oleh sebab itu, jangan dianggap suatu penderitaan, kemudian mutung, bahkan undur dari Tuhan. Kita harus sabar menerima didikan Tuhan. Kita harus bertekun. Itu yang dilakukan oleh setiap hamba Tuhan yang mendahului kita. Ya. Coba kita buka di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus kan sebaliknya. Yakobus pasal yang kelima, ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami sebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub menerima didikan Tuhan. Sangat berat sekali, tapi dia dikatakan di sini dia sabar dan tekun. Akhirnya Ayub dipulihkan. Berkatnya 2 kali lipat seperti apa yang telah dia bilang. Itu yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita semua sebagai anak-anaknya, supaya kita dapat menerima didikan Tuhan walaupun itu sakit. Ya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah bersaksi kepada saudara-saudara. Saya getol-getol melayani, saya melayani bertaruh nyawa saat memberitakan Injil. Iya saudara, menghadapi orang-orang itu. Ketika saya getol-getolnya melayani, kan saya sakit. Pikir saya sakit sehari 2 hari, seminggu lah. Tidak sembuh. Tidak tahunya sakit saya itu sangat berat sekali. Saya sampai oknam itu
10 hari di Panti Wiloso. Terus saya minta pindah ke Elizabeth 33 hari. Berarti 43 hari saya opnam. Sangat jenuh sekali. Sangat berat sekali. Sampai setiap hari itu punggung saya itu dikasih bedak supaya tidak ngelonyom, katanya suster. Ya karena tidur terus tidak bisa duduk, tidak bisa, berdiri tidak bisa. Saya berpikir, apa Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu adil? Ya pikiran saya sampai begitu. Ya. Saya itu harusnya diberkati. Saya itu melayani, bertaruh nyawa. Kok malah saya sakit, dokter menyatakan tidak sembuh. Iya saudara. Itu saya mengeluh begitu, pikir begitu. Tapi di situ memang pegangan saya hanya Alkitab. Dengan buku-buku rohani, saya hanya baca itu, ada yang Alkitab menguatkan saya, seperti Mazmur 91, ya, yang sekarang dibuat nyanyian itu, banyak orang tergelitak, 1000 orang berderita, tapi kamu hanya melihatnya saja. Itu saya renungkan, ya, itu menguatkan hati saya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah saya keluar itu bukan keluar sembuh, karena ketahanan tubuh saya itu kan tinggal sedikit, 25% kata dokter. Kalau Bapak di sini nanti komplikasi ini kan jangan namanya rumah sakit penyakit itu banyak. Bapak pulang nanti berobat dengan saya, kontrol dengan saya. Saya pulang tidak ada sembuh. Nah, di luar pun ada, dulu itu banyak kebaktian kebangunan rohani, ya, kesembuhan ilahi banyak sekali di sini, sampai di lapangan Mugas, di mana-mana gereja-gereja karismatik semua membuat itu. Ya. Saya datangi semuanya supaya saya sembuh. Saya didoakan, ditumpang tangan. Tidak sembuh, saudara. Sampai yang paling jauh itu saya di Kerapia sana. Ya, malam-malam itu. Tidak sembuh. Akhirnya saya ketemu anak buah saya waktu kerja itu saya kan masih bekerja. Ya, ketemu anak buah saya. Sekarang masih WA-an dengan saya. Dia berbicara, ngomong itu rohani sekali, pembangun jiwa saya. Saya ingin ketemu dengan pendetamu. Saya ketemu dengan pendetanya, ditemukan. Ya, saya juga protes pertama. Yesus menyembuhkan orang banyak, tapi saya tidak disembuhkan. Pendeta itu bilang, Bapak, Yesus menyembuhkan orang-orang itu supaya Yesus mengenal Kristus, mengenal keselamatan. Bapak kan sudah melayani. Itu Bapak harus dengan iman. Iman yang bagaimana? Terus saya diajar dengan iman itu. Baru saya mendapatkan iman, arti iman yang sesungguhnya. Saya terapkan iman itu dalam sakit saya sembuh. Tidak tahunya saya itu sakit itu dibentuk setelah saya di sini itu dibentuk. Saya menguasai iman, saya menguasai doa, dan ketaatan dengan firman Tuhan, dipandang oleh pendeta saya. Sekarang Pak Nugroho itu dibenahi Trogomulyo Amburadul. Ya. Tidak sehat itu. Saya diutus ke sini. Di sini memang saya lihat nggak ada yang benar satupun. Semua masalah sangat berat sekali. Sampai 3 pendeta di sini itu tidak bisa mengangkat gereja ini. Iya. Ada pendeta Amerika misi 2 tahun di sini tidak bisa mengangkat. Pendeta lokal 2 tidak bisa mengangkat. Ya kok saya diakon malah diutus sini, pendeta saja tidak bisa. Ya. Siapa Nugroho di sana? Dari sana.
Nah, saya mengatakan itu pendidikan Allah, pembentukan Allah itu iman, ketaatan, doa, itu saya terapkan di sini. Bisa berjalan dengan baik. Jadi Allah itu tidak pandang pangkatmu apa, kedudukanmu apa, tidak pandang. Walaupun kamu pendeta, titelmu apapun, kalau kamu tidak mengerti artinya kehendak Allah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya, saya seorang diakon waktu itu. Pembentukan saya terima begitu berat sekali, sakit sekali, tapi hasilnya sangat besar sekali. Itu saudaraku yang dikasih. Pendidikan Allah itu bagaimanapun beratnya, pasti ada rancangan Allah untuk masa depan kita. Makanya jangan mundur, jangan lemah. Kalau Allah mendidik, kalau saudara menghadapi segala persoalan, permasalahan, itu pembentukan Allah. Saudara terima dengan tekun dan sabar seperti Ayub. Sehingga Allah memuliakan saudara, mengangkat saudara karena saudara lulus dalam pendidikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak ingin dekat dengan anaknya melalui doa. Kita buka di dalam Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah yang di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya yang itu ganti ikan? Atau jika minta telur, akan memberikan kepada kalajengking? Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah itu, Bapa kita di surga itu sangat baik dan sempurna. Jika kita mau berdoa kepadanya, Bapa itu akan memenuhi kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun materi. Sehingga kita sebagai anaknya tidak ada kekurangan satu apapun. Coba perhatikan Lukas pasal 11 tadi ayat 13. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, ini anak orang-orang dunia ini, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Arti memberi Roh Kudus itu artinya memberi pemberian yang tertinggi. Ya, Roh Kudus itu paling tinggi pemberian Allah. Diberikan kepada kita, Allah mau memberikan kepada kita hal yang paling tinggi, paling vital, paling penting, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Damai sejahtera, sukacita, tuntunan, hikmat, sampai penghiburan dan segalanya Allah akan memberikan kepada kita. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya. Inilah yang namanya Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa kita.
sangat dekat sekali, sangat mengasihi sekali. Dia ingin kita lebih dekat. Ya. Dia ingin memenuhi keperluan anak-anaknya, kita semuanya yang paling baik. Ini juga Bapa ingin anak-anaknya semakin dekat dengan Dia melalui doa. Ya. Bagaimana respon kita? Pada kesimpulannya, keberhasilan anak, keberhasilan kita semua di masa datang itu terletak kepada hubungan kita dengan orang tua. Terletak hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita mau menerima nasihat-nasihatnya. Kita mau patuh melakukan nasihat-nasihat daripada Bapa. Ya. Itulah Bapa di surga. Dia sudah memberikan kepada kita anak-anaknya hal yang baik. Dia sudah mendidik, mengajar. Dia sudah mau mendengar. Dia sudah mau mencukupi kehidupan kita. Bapa ingin anak-anaknya melekat. Seperti ranting pada pokok anggur. Itu ilustrasi Tuhan Yesus. Melekat, jadi satu. Sehingga ranting itu berbuah. Sehingga kita berbuah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau dekat kepada Tuhan. Kepada Bapa kita. Kita mau hidup sesuai dengan rancangannya yang mulia. Dengan kita melakukan segala perintah-perintahnya tanpa terkecuali, apapun perintahnya kita mau melakukan. Sehingga kita dapat mengalami keberhasilan sesuai dengan rahmat, anugerah, dan berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Yang mengajarkan kami tentang hubungan Bapa yang baik dengan kami. Di mana Engkau Bapa yang sungguh-sungguh mulia, kudus, yang sungguh-sungguh mengasihi kami, sehingga Engkau mau turun ke dunia ini. Untuk mengasihi kami, untuk membawa kami ke dalam rancangan-Mu yang indah dan mulia. Yang sebenarnya kami orang berdosa, mati di dalam neraka, tetapi Engkau memuliakan kami, mengangkat kami, untuk kami dapat bertobat kepada-Mu, sehingga kami dapat menikmati rancangan-Mu yang indah, rancangan bahagia, sukacita, sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, semuanya diurapi, diberkati Tuhan. Dibuka hatinya, diberi kemampuan untuk menerima dan melakukan segala perintah-Mu. Sehingga mereka semuanya mendapatkan berkat Tuhan yang berkelimpahan, rahmat-Mu yang besar turun atas dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita responi dengan firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai kerinduan kita kepada Tuhan.
melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Kita persiapkan persembahan kita dan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus yang lainnya. Mari kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Segala pengorbananmu
kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Kau berikan kesempatan untuk mengembalikan berkat yang asalnya daripada Engkau. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami, persepuluhan kami, dan persembahan khusus yang lainnya. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan nama Tuhan di GBI Tlogomulyo pada tempat ini Bapa. Dan Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita, kiranya Engkau melimpah-limpahkan berkat kepada dalam kehidupannya dan dalam segala usahanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mohon waktunya sebentar, kita akan memperhatikan untuk berita sepekan GBI Tlogomulyo melalui VT. I will sing of the goodness of God. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan berita sepekan. Yang pertama, mengundang semua pengurus hadir dalam rapat pengurus gereja siang ini mulai pukul 11 siang di ruang ibadah utama. Yang kedua, Ibu Suwaji dari KPW Esther dan Saudari Rosmiati dari KPW Daniel beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit. Mari kita dukung dalam doa untuk kesembuhannya. Mari KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, gereja akan membuka kelas dasar-dasar iman Kristen atau kelas keanggotaan bagi jemaat atau simpatisan yang rindu bergabung menjadi jemaat yang tertanam di Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Bagi jemaat yang rindu untuk mendaftar, dipersilahkan menghubungi sekretaris gereja atau Ibu Ina. Untuk formulir disediakan di meja penerima jemaat. Perlu diketahui bahwa dengan menjadi anggota, kita berhak untuk melayani dan dilayani. Yang keempat, mengundang semua kaum pria hadir dalam persekutuan PBI Selasa 17 Maret 2026 pukul 7 malam di rumah Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra yang beralamat Perum PLN Jalan Telogo Pancing 3 nomor 10 Tlogomulyo. Mari kaum pria hadir bersama semakin kuat dalam iman, doa, dan kasih. Yang kelima, persekutuan WBI bulan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Maret 2026 di ruang serbaguna gereja pukul 4:30 sore. Mari kaum wanita hadir dan bertumbuh bersama di dalam kasih Kristus. Yang keenam, mengingatkan jemaat bahwa pendaftaran terakhir retreat adalah hari ini. Dimohon supaya yang sudah mendaftar untuk tidak mengundurkan diri, mengingat panitia sudah memperhitungkan segala sesuatu berkaitan dengan retreat ini. Mari daftarkan diri ke Diakon Gatot atau Ibu Eni. Kontribusi peserta sebesar 225.000 per orang. Khusus untuk anak di bawah 4 tahun gratis. Dan untuk batas pembayaran kontribusi adalah Minggu 5 April 2026. Yang ketujuh, berkaitan dengan Hari Libur Nasional, diberitahukan kepada jemaat bahwa semua kegiatan dan pelayanan di gereja tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pagi dan sore, ibadah doa dan pujian tetap ada seperti biasa. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri berprestasi dan rindu mendaftarkan diri di ADESA, Asrama Daniel Esther, Salatiga, sekolah dengan full beasiswa dapat menyimak informasi melalui grup KPW masing-masing. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak melalui buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara telah terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online setiap Selasa pukul 5:30 sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana untuk kaum wanita setiap Selasa pukul 3 sampai 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian pada hari Rabu pukul 6 sore sampai selesai. Yang keempat, doa pagi pada hari Sabtu pukul 5:30 hingga 5:30 pagi di gereja. Yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya jemaat dapat menyesuaikan masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Saudari Stefani Emelia Putri.
Yang kedua, Saudara Jeremia Maheswara Asri Saputra. Yang ketiga, Bapak Denny Patirani. Yang keempat, Ibu Mariana Magdalena. Yang kelima, anak Rahel Yuanita Rahayu. Yang keenam, Saudara Yosua Yiratama. Yang ketujuh, Bapak Immanuel Alphonse Andreo Prakoso. Dan yang terakhir, Saudari Marta Adista Fiskasari. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. of the goodness of God. Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rahayu, Stefanus Rahayu. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan mengucap syukur dan kita akan menerima doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami di akhir ibadah yang pertama, kami telah memuji menyembah Tuhan. Dan kami sangat diberkati dari kebenaran firman-Mu. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami, yang begitu dekat dengan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak berkesudahan dalam seluruh kehidupan kami. Meskipun kami dididik, kami diajar, kami dibentuk. Tetapi kami percaya itu semuanya demi kebaikan dalam kehidupan kami. Supaya kami bertekun dan terus setia. Dan ajar kami Tuhan menjalin relasi yang erat dengan Bapa di surga melalui hubungan intim, melalui doa, penyembahan kami, dan kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukan dengan setia dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengendap dalam setiap hati kami, menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami, dan Roh Kudus yang membantu menopang kami, melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berbahagia. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong terus mengurapi, memberkati, memakai, menjadi alat kemuliaan-Mu melalui penggembalaannya di tempat ini Tuhan. Dan penggembalaannya semakin maju, bertumbuh, berkembang. Kami bersama-sama maju di dalam Kristus menjadi anak-anak yang kekasih, yang memiliki jaminan kehidupan kekal bersama Engkau di surga. Terima kasih, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Mohon berkat-Mu Bapa dicurahkan atas seluruh jemaat-Mu, baik berkat rohani maupun berkat secara jasmani dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam bisnis, jualan, maupun dalam setiap pergumulan-pergumulan di kehidupan sehari-hari. Tangan kasih anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa tercurah atas kami semuanya, berkat-Mu melimpah. Dan kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan berkat-Mu, baik secara rohani, jasmani, maupun berkat secara materi. Hamba berdoa untuk anak-anak muda, Tuhan berkati, Tuhan tolong, supaya terus bertumbuh kuat di dalam Kristus sebagai generasi penerus, generasi pemenang. Diberkati saat mereka sekolah, saat mereka kuliah, saat mereka bekerja, saat mereka bergumul untuk masa depan. Biarlah mereka tetap berpegang teguh kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Dan mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih anugerah-Mu yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk para pemimpin gereja, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPB, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati. Seluruh pelayan-pelayan-Mu terlebih yang pagi hari ini melayani, berkat-Mu dilimpahkan atas setiap mereka, dan mereka ditambah-tambahkan dengan karunia-karunia rohani untuk bersama-sama
melayani tubuh Kristus melalui gerejamu di tempat ini. Hamba berdoa menyerahkan pergumulan gereja, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 52 juta, dicukupkan, dilimpahkan. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu melalui jemaat-Mu juga bagi gerejamu, sehingga cukup dan bahkan melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan, gul kehadiran 350 jiwa, pakai kami menjadi penjala-penjala jiwa di akhir zaman untuk memenangkan banyak orang bagi Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat yang sakit secara jasmani, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Haryanto, Bapak Budi Wibowo, Saudari Rusmiati, Bapak Suranto, Bapak Yogi, Ibu Swaji, Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang memohon belas kasih-Mu untuk kesembuhan dan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-Mu yang ajaib, yang menjamah melalui kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami sembuh, kami pulih, kami sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala juga terus disempurnakan, sehat kembali, lututnya dijamah, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan yang undur, yang lemah, kuasa Roh Kudus melawat dan menjamah, membangkitkan setiap hati mereka, semangat yang padam, roh yang padam dibangkitkan kembali dan setia kepadamu. Yang berulang tahun Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat dan diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Kalau sebentar lagi kami mengakhiri Tuhan dalam ibadah kami, sebagian kami akan pulang juga melanjutkan dengan sekolah minggu. Engkau menolong para guru, seluruh para murid bertumbuh dalam firman. Dan kami hidup memegang teguh melakukan firman-Mu dengan setia. Hamba memohonkan berkat-Mu dicurahkan atas seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini bertelut, bersujud dengan setia mereka beribadah. Dengan segala pergumulan-pergumulan dan kerinduan. Engkau yang memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu tanpa terkecuali. Roh Kudus yang memenuhi seluruh kehidupan kami, yang memimpin setiap kami menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang terus menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia dan taat, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang terus menyertai seluruh jemaat mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang